Selamat datang di channel Cahaya Norma Kebumen. Semoga kita semua senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu diberikan kesehatan, keberkahan, dan rezeki yang berlimpah. Amin ya Robbal Alamin. Ki Bagus Bodronolo adalah putra dari Ki Maduseno, Madusena, yang merupakan cucu dari Penembahan Senopati, pendiri Kesultanan Mataram Islam. Jika dijabarkan, silsilah Ki Bodronolo mempunyai dua jalur, yaitu: pertama, jalur Mataram, silsilahnya adalah Ki Bodronolo putra dari Ki Maduseno putra dari Kanjeng Putri Pembayun, putri dari Panembahan Senopati, putra dari Ki Ageng Pemanahan, putra dari Ki Ageng Nis, putra dari Ki Ageng Selak, putra dari Ki Ageng Getas Pandawa, putra dari Bondan Bijawan Ki Ageng Taruk III, putra dari Lembu Peteng, putra dari Brawijaya, raja terakhir Majapahit. Kedua, jalur Kemangiran, silsilahnya adalah Ki Bodronolo putra dari Ki Madusena, putra dari Ki Ageng Mangir Wanabaya, putra dari Ki Ageng Mangir III, putra dari Ki Ageng Mangir II, Jaka Wanabaya, putra dari Prabu Anom Bondan Surati, Panembahan Brawijaya, putra dari Prabu Brawijaya. Meski keturunan Keraton Mataram, Ki Bodronolo tidak lahir dan dibesarkan di lingkungan istana. Menurut sejarahnya, pada tahun 1584, Ki Ageng Mangir Ki Wanabaya, kakek Ki Bodronolo, menikah dengan Putri Pembayun, putri Panembahan Senopati di Mataram. Darinya, Putri Pembayun melahirkan seorang putra yang kemudian diberi nama Maduseno, ayah Ki Bodronolo. Meski lahir di Keraton Mataram, Maduseno disembunyikan dan dibesarkan di Kademangan Karanglo, Panjer Gunung, kini masuk daerah Karanggayam, Kebumen. Pada tahun 1605, Ki Maduseno menikah dengan Dewi Majaji dan berputra Ki Bagus Bodronolo, Badranala. Makam atau pesarehan Ki Badranala berada di Desa Karangkembang, Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen. Makam ini berada di atas perbukitan yang dikenal dengan nama Gunung Kenap, di bawah sebuah pohon besar. Dari makam Ki Badranala kita bisa melihat wilayah kota Kebumen hingga pesisir Urut Sewu dan Laut Selatan Kebumen. Dikisahkan dalam sebuah babat bahwa Ki Badranala adalah putra dari Ki Madusena. Ia besar di Karanglo Panjer Gunung, kini masuk daerah Karanggayam. Setelah berusia 12 tahun, Ki Badranala mengembara dan bertemu dengan Ki Ageng Geseng. Ki Badranala pun kemudian berguru kepada Ki Ageng Geseng. Ki Badranala kemudian menikah dengan Endang Patrasari, anak dari Kinaya Patra Singapatra, Patra Menggala, pembuka desa Trukahan, Kebumen pada tahun 1622 dan dikaruniai anak pertama bernama Kertasuta, Raden Bagus Kertasuta. Pada tahun 1623, utusan dari Mataram yang bernama Ki Suwarno datang ke Panjer, yang merupakan tanah putihan, bebas pajak belum menjadi wilayah Mataram untuk mencari tempat yang akan digunakan sebagai lumbung padi dan pangan Mataram, dalam rangka penyerbuan terhadap VOC Batavia.
Ki Badranala ditugaskan membantu Ki Suwarno dengan cara membeli bahan pangan dari penduduk setempat Panjer. Pada tahun 1624, Ki Badranala dianugerahi putra kedua bernama Hasrasuta, Raden Bagus Hasrasuta. Pada saat itu bahan pangan mulai terkumpul, dan lumbung padi Mataram di Panjer menjadi lumbung terbesar. Lumbung dan Kadipaten Panjer kemudian diubah Belanda menjadi pabrik sari nabati yang sekarang Meksoli Panjer Kebumen. Pasukan Mataram pun berdatangan ke Panjer dalam rangka penyerbuan VOC ke Batavia. Kota Raja Panjer yang tadinya hanya menjadi lumbung padi Mataram, kemudian menjadi basis militer Mataram. Bahkan Sultan Agung Hanyakrokusumo pun seringkali berada di Panjer. Pada tahun 1627, Ki Badranala menjadi pengawal bahan pangan Mataram yang dikirim ke Batavia. Ia juga ikut berperang di daerah Rawa Bangke sekarang, Jakarta Timur. Atas jasanya, Ki Badranala kemudian diangkat menjadi senopati perang, pada pertempuran melawan VOC di sayap hutan kayu, Jakarta Timur, dan berhasil menggempur Benteng Solitude, Benteng Pendem, kini menjadi Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat. Dalam peperangan itu VOC mengalami kekalahan. Banyaknya korban dalam peperangan tersebut menimbulkan wabah penyakit muntaber yang juga menyerang para prajurit Mataram. Akhirnya pasukan Mataram kembali lagi menuju Panjer untuk menyusun kekuatan. Sementara itu, Ki Suwarno yang tidak ikut ke medan perang diangkat menjadi adipati urusan bahan pangan logistik di Panjer. Pada tahun 1628 Ki Badranala yang akan berangkat lagi ke Batavia, mengangkut bahan pangan dari Panjer disusul oleh Pangeran Rangkusuma, yang memerintahkan agar keberangkatan ke Batavia ditangguhkan dan bahan pangan tetap disimpan di lumbung Panjer, karena pasukan Mataram mundur memasuki Aji Barang. Pada tahun 1638, Ki Kertasuta putra pertama Ki Badranala bertugas di Panjer. Dalam usianya yang muda, ia dipaksa menikah dengan ipar adipati Ki Suwarno. Ki Kertasuta kemudian diangkat menjadi patih. Sementara Ki Hasrasuta, adik Ki Kertasuta, berguru pada Ki Ageng Kajoran. Pada tahun 1642 Panjer resmi dijadikan kabupaten dan Ki Badranala diangkat menjadi bupati pertama Kabupaten Panjer, sedangkan Ki Suwarno tetap dijadikan adipati bidang pangan logistik. Pada saat itulah Panjer diubah menjadi Panjer Roma dan secara resmi menjadi daerah di bawah Kerajaan Mataram.